Hari ini Kapolsek Ibun langsung ada di Ciarus bersama Pak Aibtu Nunuh Sutisna, si ayah nu ganteng teh, nu awet ngora ya. Kanit Dimas kita dari Polsek Ibun. Ya Pak Nuh. Assalamualaikum Pak Nunuh. Nah, ini Pak Asep MD, Asep Muhammad Darmawan ya? Denny ya. Asep Muhammad Denny. Pokoknya teman kita dari PT Pertamina Geothermal Energy. Siap. Ya Pak Asepnya? Siap. Assalamualaikum Mas Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini yang paling muda. Paling muda Kecamatan Ibun, sareng Abah Asep. Abah Asep. Nah Asep sama Asep sarua. Top ini buka heula Pak, supaya gantengnya katingali. Siap. Nah Kang Habib. Nah. Kadi itu tuh ningali kamera. Oh siap. Ini dari BKSDA wilayah Kamojang. Kepala resortnya atau Bukan. Bukan, selaku Staf resort. staf resortnya. Ahli kepala resortnya masih ada? Udah. Ada. Udah Pak siapa namanya? Pak Sepdi. Pak Sepri. Nah, samping kiri ini Assalamualaikum Kang Pepep Gorbachev. Hah? Hah? Oh, pokoknya sekarang Kang siapa? Pepep aja. Yang terkenal Pepep selaku aliansi Cagar Alam wilayah Kamojang, Chef Danau Ciarus. Nah, ini memang saya lihat di lapangan ini cukup kotor juga ya Pak Nunuh. Nah, barangkali Pak Nunuh nih karuhun Polsek Ibun nih udah tersabar kali ke Ciarus Pak Nunuh. Kalau sendiri baru satu kali. Baru satu kali. Dua kali ayeuna. Apa nembe ya? Sekarang satu kali. Berarti karuhun ke sarua nih. Karena memang apa tuh kenapa? Ada pertimbangan. Dalam artian karena kan Ciharus itu wilayah cagar alam. Kalau menurut aturan negara. Kalau menurut aturan orang tua dulu ini termasuk kategori leuweung larangan. Leuweung larangan itu. Yang seharusnya tidak boleh ada aktivitas, tidak boleh ada intervensi kecuali dalam hal-hal yang sangat penting. Kecuali dalam hal-hal yang sangat penting. Diperbolehkan untuk masuk ke lokasi ini. Oke. Nah, Pak Asep Ende saya lihat juga asli orang Kamojang ya. Siap. Lahir di dia. Siap. Nah, itu seberapa kali dia, Pak? Saya kesini paling antara 2-3 kali dalam rangka yang sama. Jadi kegiatan khusus seperti yang sekarang bahwa kita melaksanakan sebetulnya kita patroli gabungan. Patroli gabungan ya. Patroli gabungan antara BBKSDA yang punya wilayah, yang mempunyai wilayah hukum dari Polsek Ibun. Kita ada akses masuk di PT PGRI Kamojang. Terus dari komunitas juga Chef Ciharus memeriksa jalur Ciharus perkembangannya seperti apa. Ternyata kan hasilnya memang cukup memprihatinkan ya saat ini. Makin parah. Nah, dengan harapan kedepannya dengan adanya patroli seperti ini bisa diintensifkan lagi, bisa sering untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan yang merusak cagar alam di daerah Ciarus. Itu tentunya PGE dari mewakili Pertamina itu harus betul-betul mensupport ya dengan kegiatan Chef Ciarus. Alhamdulillah nih. Ya kan, karena dari BKSDA sendiri, Bapak top ini dipakai duit, lepas duit. Lumayan penuh. Ya. Nah, ini kan dari teman-teman BKSDA ini masuk wilayah perhutanian atau BKSDA nih? BKSDA ya, ini termasuk masuk wilayah BKSDA Danau Ciarus ini. Nah, kemudian statusnya apa tuh? Statusnya CA, cagar alam ya. Ini kalau kayak begini bukan cagar alam ya. Ini cagar udah banyak dirambah. Ya, memang tadi kita juga melihat ada masyarakat masuk ke lokasi sini dan kita juga di lapangan tadi jalur kendaraan ya cukup ini. Langkah apa nih dari teman-teman BKSDA supaya kegiatan berkendara masuk ke Danau Ciarus supaya terhentikan? Apa nih kira-kira langkahnya? Ya, seperti patroli gabungan, tiap minggu patroli gabungan di samping dengan saudara PP yang dari aliansi, dari PGE juga, dari Polsek juga. Kebanyakan yang patroli itu dari instansi ya. Seperti itu ya Pak ya.
Artinya BKSDA mendukung penuh bahwa ini tetap menjadi cagar alam ya. Iya. Artinya dari teman-teman BKSDA all out lah ya Pak ya, Iya, untuk menjaga kawasan ini menjadi kawasan cagar alam gitu ya Pak. Alhamdulillah nih mendukung. Nah teman-teman sendiri nih dari teman-teman aliansi cagar alam ya, langsung dikomandoi oleh Kang Pepep Surapep si jenggotan tapi terus ubanan. Anak muda masih udah ubanan nih karena mikirin cagar alam liar. Jadi berubahan, nggak apa-apa ya, tetap semangat. Kang Apep, berapa anggota kita nih teman-teman ya, di sini Sep Ciharus nih? Kalau sebetulnya kalau Sep Ciharus itu kan terbuka dan jadi bisa orang dari mana saja boleh gabung untuk kegiatan semacam ini. Terakhir kegiatan resmi kita sebelum pandemi itu kan kita menyelenggarakan kegiatan kurang lebih terlibat 100 orang Kesini untuk melakukan persis yang komandan tadi lakukan, seperti pengecekan jalur, kemudian ini sampah, Kita pemasangan sekat sedimen juga di sepanjang jalur. Itu bisa nyampe 100 orang. 100 orangan ya. Tapi kalau yang dihitung sampai yang ikut kampanye penyadartahuan tentang kawasan cagar alam apa dan bagaimana itu udah nggak terhitung sih, karena itu di sosial media dan. Di media ya. Kita aktif di medsosnya apa nih? Di Instagram ada Sep Ciharus Sadar Kawasan. Kita juga secara swadaya membuat web sadarkawasan.org. Jadi untuk teman-teman di luar yang ingin tahu batas kawasan dan lain sebagainya ada di situ. Di situ Akang yang mengomandai ya. Teman-teman. Saya salah satunya untuk di Ciharus. Ciharus ya. Oke. Medsosnya selain Instagram Pak Cepok ada? Pak Cepok ada. Karena Pak Cepok itu pasti terkenal di kalangan bawah. Ya Pak Nunu ya. Pak Nunu karena sering kali siaran langsung di Pak Cepok terus nih. Aktif Facebook. Gak apa-apa. Oke, intinya begini ya kan. Kang Apep lanjutkan aja ya kan kegiatan berkampanye itu. Tentunya kami sih jajaran kepolisian akan mendukung penuh sepanjang itu hal-hal positif. Ya Pak Nunu ya. Nanti juga tentunya dikomandoi oleh Pak Anit Bimas yang sudah tidak asing lagi nih di media sosial, di dunia maya ini. Manusia pohon inilah yang harus lebih ke lokasi ya, ke lapangan untuk beberapa teman-teman komunitas di wilayah Kecamatan Ibun khususnya dan Kabupaten Bandung untuk melakukan sebagai fungsi kontrol ya di lapangan seperti ini. Nah, Pak Nunu, paling akhir nih, apa harapan Pak Nunu terhadap Danau Ciharus terakhir? Ya, harapan ke depan itu ya harus semakin banyak orang yang sadar tentang lingkungan. Karena sudah jelas bahwa cagar alam itu lokasi ini dijadikan cagar alam itu kan ada alasan tertentu. Termasuk salah satunya mungkin ada flora dan fauna yang dilindungi. Kemudian secara geografisnya ini kan puncak gunung. Kemungkinan besar ini adalah sumber air untuk daerah Bandung dan Garut. Ini berarti kawasan ini harus betul-betul terjaga. Harus dijaga. Tidak boleh ada kerusakan. Nah, kalau terjadi kerusakan, ini kan jadi ancaman bagi masyarakat yang ada di bawah, yang menyangkut air, yang menyangkut oksigen. Kemudian untuk kalau hutan lingkungan rusak itu kan ancaman bagi manusia. Mungkin cadangan sumber bahan obat jadi berkurang, suhu akan semakin tinggi. Ini kan berbahaya. Itu harapannya tetap jaga. Kalau terjadi kerusakan ya tidak ada cara lain kecuali harus diperbaiki. Namun cara memperbaikinya itu dengan bermacam-macam. Kalau cagar alam, cara memperbaikinya itu cukup dengan tidak menginjak cagar alam itu kita sudah ikut memperbaiki. Beda lagi dengan kawasan-kawasan lain yang tidak termasuk kawasan konservasi, ya mungkin boleh kita intervensi untuk melakukan kegiatan penanaman kembali. Nah, itu harapan Pak Nunu selaku manusia pohon Polres Ibun. Dari Pertamina sendiri, apa nih harapannya? Harapannya kita bersama semua dari instansi baik Polri, TNI, BKSDA, aliansi termasuk perusahaan bisa sinergi menjaga kawasan cagar alam ini. Dari segi masuknya kita sudah pasang juga sekat kemudian kerjasama dengan BKSDA, aliansi termasuk dari TNI Polri juga kemarin. Harapannya cagar alam ini tetap bisa terjaga
kita yang perusahaan bisa berdampingan dengan cagar alam ini, termasuk dengan masyarakat sekitar. Itu dari teman-teman Pertamina tentu seperti itu, karena memang Pertamina salah satu juga sumber energi dari salah satunya dari air juga ya, Betul, Pak. Nah dari itu air, betul. karena Pertamina juga untuk mengalirkan listrik itu butuh air. Betul. Itu ya, sehingga masyarakat pun terpenuhi juga. Iya, iya. Nah, teman-teman BKSDA apa harapannya nih? Kalau dari BKSDA supaya sinergi semuanya, Sinerginya? baik, ya, baik dari pihak aliansi maupun dari pihak Polri dan dari PGE, supaya PGE Bersinergi. Terutama terbanya harus sering harus support ya. untuk menjaga ini, karena Iya. memang suplai air juga dari sini. Iya. Dari teman-teman aliansi apa nih harapan terakhir? Komandan bisa merasakan sendiri tadi dari jalur terakhir kita parkir sampai sini tuh bisa 1,5 jam dan bisa dibayangkan cagar alam Kamojang itu ada sekitar 6.500 hektar yang dijaga oleh teman-teman Pak Asep, Pak Uyut dan lain-lain itu yang terbatas. Ya. Jadi untuk menjaga ribuan hektar cagar alam ini hanya dijaga oleh beberapa orang saja, tentu akan kewalahan. Nah, Apa yang terjadi hari ini, kalau saya sendiri secara pribadi merupakan ingin menyampaikan izin dan apresiasi nih kepada Polri khususnya, Atur Polsek nuhun. Ibun, khususnya sejak dulu kita berkegiatan, alhamdulillah, bahkan sebelum berkenalan dengan Ayah Nunu kita selalu bersurat ke Polsek, dan setelah berkenalan dengan Ayah Nunu sinergi jauh lebih intens. Dan hari ini langsung didatangi ke sama Kapolsek ke sini. Saya kira ini mudah-mudahan jadi contoh yang baik buat masyarakat agar kita bisa membantu teman-teman BKSDA Jabar dalam menjaga kawasan yang begitu luas ini, yang begitu sangat penting bagi masyarakat. Nah, tentunya inilah harapan-harapan dari semua masyarakat pada umumnya mungkin ya, bahwa cagar alam harus tetap dijaga. Motonya Pak Nunu, alam jaga kita jaga alam, atau gimana gitu Pak? Apa tuh Pak Nunu? Alam? Enggak begitu, dan Apa tuh? menurut saya itu gunung dan sungai sumber kehidupan manusia. Nah, itu. Ketika gunung dan sungai mengalami kerusakan, berarti ancaman bagi manusia. Nah, berarti tidak ada cara lain, harus kita jaga itu gunung dan sungainya, Gunung sama sungainya ya. karena itu sumber kehidupan Manusia. Itu. Alam jaga kita jaga alam. Gimana? Sama Alam memberikan kehidupan, kita memastikan kelestarian. Nah, seperti itu. Oke, mudah-mudahan semuanya kita diberikan kesehatan. Turun, mudah-mudahan teman-teman ada sesuatu.